Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara terkasih warga Jemaat Pacitan. Kembali malam ini kita mengadakan ibadah rumah tangga secara online dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Marilah ibadah rumah tangga malam hari ini kita mulai, kita masuk ke dalam saat teduh. Ibadah rumah tangga dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 di GKJW Jemaat Pacitan kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membuka ibadah kita dengan kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Mari kita satukan hati kita menyerahkan ibadah rumah tangga ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kembali malam hari ini kami bersama-sama saudara kami di GKJW Jemaat Pacitan mengadakan ibadah rumah tangga di tempat kami masing-masing Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkati kami menyerahkan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan-Mu, terlebih kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh, hati kami, waktu kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan kami, Engkau sendiri yang menguduskan rumah kami masing-masing saat ini, sehingga ibadah kami di dalam rangka bulan kesaksian pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah rumah tangga malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 424 bait yang pertama saja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9
ayat 1-18. Beginilah firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kau dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini di dalam jadwal bulan kesaksian pelayanan di GKJW secara umum, terkhusus di GKJ Pacitan, kita mengambil bacaan dari kisah Paulus, pertobatan Paulus. Karena malam hari ini kita ingin belajar apa yang bisa kita teladani dari kehidupan ataupun dari pertobatan Paulus. Tadi telah kita dengar bersama-sama, kita baca bersama-sama bagaimana proses Paulus itu bertobat. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana latar belakang Paulus di dalam kehidupannya. Dia lahir dari suku Benyamin, dia hidup di tengah-tengah kehidupan agama Yahudi yang begitu ketat keagamaannya. Dia hidup di kota Tarsis, kota yang merupakan pertemuan antara budaya barat dan timur, yang merupakan pusat pemerintahan, pusat budaya, dan juga pusat pendidikan. Sehingga dalam kehidupan pertumbuhan Paulus muda yang saat itu masih bernama Saulus, dia tumbuh
di tengah-tengah ketatnya ajaran Yahudi, demikian juga di tengah-tengah keluarga yang begitu taat pada agama. Sehingga kita tahu ketika Paulus muda, dia dikirim orang tuanya untuk belajar agama di bawah asuhan Gamaliel. Saudara kasih di dalam Tuhan, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus itu adalah seorang muda. Dia yang religius, dia yang terpelajar, dan dia punya kecakapan di dalam retorika. Saudara kasih dalam Tuhan, dari bacaan kita tadi, kita tahu bagaimana Paulus bertobat, perjalanan Paulus, bagaimana dia di dalam perjalanannya ke Damsyik akhirnya bertemu dengan Yesus di sana, sehingga menimbulkan pertobatannya. Dari pertobatan Paulus ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama barangkali, di mana di dalam pertobatan Paulus di situ ada kesadaran. Artinya apa? Kesadaran Paulus yang saat itu masih bernama Saulus, dia sadar akan keberadaannya, dia hidup di dalam kehidupan lingkungan agama Yahudi yang begitu ketat sekali, tetapi dia juga sadar bahwa dia hidup di tengah-tengah budaya Yunani saat itu. Sehingga kedua hal inilah yang akhirnya menjadikan Paulus bertumbuh menjadi seorang Saulus, dan itu menjadi bekal dia di dalam kehidupannya. Saudara kasih di dalam Tuhan, Paulus juga sadar di dalam perjalanan hidupnya bahwa akhirnya dia tersadar bertobat mengikut Yesus. Dia juga sadar di dalam mengikut Yesus banyak hal, banyak harga yang harus dia bayar. Dia banyak ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara kasih di dalam Tuhan, perubahan Paulus di dalam kehidupan dia, perubahan yang sangat drastis, tentu saja memang banyak membawa perubahan, memang banyak membawa pengaruh dalam kehidupannya. Yang kedua, di dalam pertobatan Paulus ini, kita tahu adanya pengharapan. Kisah hidup Paulus ketika masih bernama Saulus, di mana dia terkenal sebagai penganiaya jemaat. Dia dengan getolnya, kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, dia mengejar-ngejar jemaat, masuk ke rumah-rumah di sana untuk menangkap jemaat, untuk mengangkat pengikut Kristus untuk dipenjarakan. Bahkan dikatakan di sana dia minta surat rekomendasi dari imam besar untuk pergi ke Damsyik, untuk mengejar-ngejar, untuk membasmi pengikut Kristus di sana. Yang dilakukan Saulus ini dengan suatu pengharapan, suatu harapan. Dia punya harapan bahwa yang dia lakukan itu adalah untuk menegakkan kebenaran yang diyakini, untuk menegakkan keyakinannya. Saudara kasih di dalam Tuhan, pengharapan yang diinginkan Saulus saat itu adalah menegakkan ajarannya, menegakkan keyakinannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita juga tahu setelah Saulus bertobat menjadi Paulus, dia pun juga punya pengharapan, punya harapan yang besar, yaitu untuk menjadikan orang-orang non-Yahudi menjadi pengikut Kristus. Sehingga dia punya komitmen untuk menginjili, untuk mengajar, melayani orang-orang non-Yahudi. Khususnya adalah orang-orang Yunani. Inilah harapan di dalam kehidupan Paulus. Yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam pertobatan Paulus ini adalah adanya pertobatan di dalam keheningannya. Di dalam bacaan tadi kita lihat di tengah jalan, ketika di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia ketemu dengan Yesus, akhirnya rebah di tanah. Dan di sana dikatakan dia bertanya di ayat ke-5, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, setelah kejadian itu beberapa saat Paulus akhirnya menjadi buta. Selama 3 hari, dia buta, dia tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Nah, dalam kondisi 3 hari yang seperti itu, kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan Paulus. Bagaimana dia akhirnya merenungkan, merefleksikan dirinya. Apa yang telah dia lakukan, lalu dia ketemu Yesus seperti itu. Saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam perenungannya selama 3 hari inilah akhirnya Paulus memutuskan untuk dia mau mengikut Yesus, mau dibentuk oleh Allah.
Sehingga akhirnya dia benar-benar mengikut Yesus yang sebelumnya dia kejar-kejar, sekarang dia bela mati-matian. Saudara kasih di dalam Tuhan, pertobatan di dalam keheningan inilah yang akhirnya membawa Saulus menjadi seorang Paulus, menjadi seorang penginjil yang terkenal, terkhusus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Saudara kasih di dalam Tuhan, hal yang berikutnya yang bisa kita lihat dari bacaan ini tadi, dari narasi tentang pertobatan Paulus adalah kehadiran seorang teman. Pada saat pertobatan Paulus, di mana perubahan hidupnya dari yang pertama dia menjadi penganiaya jemaat, lalu dia menjadi pengikut Kristus, tentu banyak yang menentang perubahan yang begitu drastis. Dia kehilangan segalanya, kehilangan orang-orang di sekitarnya, kehilangan dukungan dari teman-temannya bangsa Yahudi. Karena dia anggap sebagai pengkhianat. Satu sisi seperti itu, di sisi yang lain, orang-orang Kristen pun belum juga yakin, percaya tentang pertobatan Paulus, sehingga mereka juga menjauhi Paulus. Saudara kasih di dalam Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu barangkali kejiwaannya labil, kejiwaannya goyah, dibutuhkan seorang teman. Kita tahu ketika di dalam cerita tadi, ketika Saulus matanya tidak bisa melihat, ketika dia 3 hari kondisi itu, akhirnya dia ketemu dengan Ananias. Kita bisa bayangkan, seandainya tidak ada Ananias, maka Saulus tidak akan pernah menjadi Paulus, menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Kehadiran seorang teman, kehadiran Ananias di tengah-tengah kegoncangan kejiwaan Paulus karena dia harus buta, dia harus ditinggalkan oleh teman-temannya. Ananias yang akhirnya menumpangkan tangannya dan di sana mujizat terjadi. Paulus bisa melihat. Dan selanjutnya kita tahu di dalam kisahnya Paulus akhirnya mengikut Yesus. Kehadiran seorang teman di dalam kehidupan Paulus tidak hanya Ananias. Kita tahu juga adanya Barnabas. Barnabas yang begitu mendampingi Paulus dengan setia, membimbing Paulus terlebih di dalam pelayanannya, di dalam pelayanan dengan orang-orang non-Yahudi. Barnabaslah yang mendampingi Paulus ketika dalam kondisi dia mulai kepercayaannya hilang karena dia ditinggalkan oleh teman-teman masa lalunya, sementara teman-teman barunya orang Kristen belum begitu percaya. Tetapi Barnabas mempercayai Paulus dan mendampingi dia di dalam pelayanannya. Saudara kasih di dalam Tuhan, dari perjalanan pertobatan Paulus ini, mari kita kontekkan dengan kehidupan kita, mari kita cocokkan dengan kehidupan kita saat ini. Paulus yang saat itu mengalami perubahan yang drastis dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, mengalami kegoncangan kejiwaan. Mungkin orang mengatakan dia agak juga stres gitu, gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena dia harus kehilangan segalanya. Hal yang dibanggakan dia tinggalkan. Sementara yang diharapkan dari orang-orang Kristen saat itu belum dia terima. Orang-orang Kristen, pengikut Kristus saat itu belum begitu yakin akan pertobatannya. Sehingga sekali lagi dalam kondisi seperti itu tadi dikatakan munculnya seorang teman yang bisa akhirnya membimbing, menguatkan, menolong Paulus. Saudara kasih dalam Tuhan, barangkali konteksnya saat ini hampir sama. Kita juga bingung, kita juga dalam perubahan yang drastis dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Biasanya kita yang melakukan sesuatu dengan bebasnya di luar, sekarang harus melakukan di rumah. Biasanya kita boleh dengan seenaknya pergi kemana-mana, sekarang dibatasi. Kondisi yang berubah secara drastis ini pula banyak membuat kita menjadi stres. Gangguan kejiwaan kita. Banyak orang akhirnya menjadi stres karena apa? Penghasilannya berkurang, aktivitasnya dibatasi dan sebagainya. Mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai gereja hadir di sana untuk menjadi teman bagi mereka yang membutuhkan pendampingan kita. Di saat ini, di bulan kesaksian pelayanan, maka dibutuhkan pelayanan kita ke mereka, pendampingan kita ke mereka, supaya mereka tidak terlarut di dalam kebingungan karena perubahan yang begitu drastis, sesuatu segalanya yang berubah saat ini. Apalagi nanti ketika masa ini berlalu dan mulai kita masuk ke dalam norma yang baru. Hal-hal baru harus kita lakukan.
Perubahan-perubahan baru harus ada. Di situ peran kita sebagai gereja, peran kita sebagai pengikut Kristus dihadirkan. Saudara kasih di dalam Tuhan, Paulus telah disembuhkan oleh Yesus dan kita pun disembuhkan oleh Yesus dan tugas kita adalah menyembuhkan orang lain. Paulus yang akhirnya menyembuhkan orang lain dalam pengertian kerohaniannya, dia pelayanan begitu hebat, maka kita pun harus meneladani dia. Saat ini kita harus tampil diri kita, baik sebagai gereja, sebagai lembaga, maupun diri kita sebagai gereja secara pribadi, sebagai murid-murid Yesus. Kehadiran kita, kehadiran seorang teman sekali lagi, sangat menentukan sekali. Di masa-masa saat ini, di masa-masa perubahan yang begitu drastis, banyak orang kebingungan, banyak orang yang stres, karena harus dibatasi aktivitasnya, kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Saudara kasih di dalam Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Terlebih saat ini, momen kita adalah bulan kesaksian dan pelayanan. Ini saat yang tepat bagi kita untuk kita benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk kita benar-benar mau sudi melayani orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara kasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan saat ini dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita karena Allah telah menyertai kita, memberkati kita. Kita memberikan persembahan kita sambil kita pujikan Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah malam hari ini di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kembali saat ini kami datang kepadamu di dalam ibadah rumah tangga kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami belajar dari pertobatan Saulus menjadi seorang Paulus, menjadi pelayan Allah yang begitu setia, memperjuangkan Injil Tuhan. Tuhan, kami bersyukur biarlah saat ini kami juga boleh meneladani Paulus di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari pertobatannya ya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah suasana saat ini yang orang mengatakan banyak yang kebingungan karena COVID-19 ini. Tuhan, biarlah saat ini kami sebagai gereja-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu boleh hadir menjadi teman bagi mereka, menjadi penguat pendukung bagi mereka, menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari pertobatan Paulus ini akan pentingnya kehadiran seorang teman untuk boleh menguatkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang drastis perubahannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan kami terlebih di dalam bulan kesaksian pelayanan saat ini. Biarlah kami gereja-Mu di GKJ Pacitan boleh hadir di tengah-tengah warga jemaat, di tengah-tengah masyarakat kami sebagai saksi-saksi Kristus yang boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saat ini Tuhan, pergumulan bangsa negara kami, adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, Engkau segera angkat COVID-19 ini dari negara kami. Engkau halo dari negara kami Tuhan, Engkau singkirkan Tuhan, sehingga kondisi ini kembali boleh berjalan dengan normal, dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami serahkan dokter para medis yang berjuang Tuhan di garda terdepan di dalam memerangi virus COVID-19 ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka. Berikan kesehatan, penghiburan pada mereka.
Terlebih kami semua warga jemaat-Mu Pacitan, berikan kami kekebalan tubuh kami terhadap virus COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami tetap sehat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap bersuka cita, walaupun kami harus melakukan segala sesuatunya di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga saat ini Tuhan, persembahan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami, sehingga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga teringat saat ini di masa-masa anak-anak sekolah yang seharusnya mereka masuk masa ulangan, masuk masa kenaikan dan kelulusan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak jemaat-Mu, mereka yang akan mencari sekolah yang baru, biarlah Engkau tuntun terus mereka Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang terus memberikan petunjuk Tuhan, sekolah mana yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang barangkali saat ini ada yang sakit, biarlah Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami juga serahkan kegiatan bulan kesaksian pelayanan di gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, jemaat di Pacitan, kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Sabto Wardoyo, biarlah Engkau berkati Tuhan di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Dan juga para majelis jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya, di dalam pelayanan, pekerjaan dan rumah tangga kami. Demikian juga warga jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya saat ini, doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah saat ini saudara-saudara kita persiapkan hati kita terima berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keberhasilan dari Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, serta Roh Kudus Sang Penghibur, kiranya tercurah dalam kehidupan kita bersama malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah ibadah rumah tangga ini kita tutup dengan kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi